Mendoan menyatu dalam doa dan renungan dari Katedral Kristus Saja Purwokerto, Rabu 12 April 2023. Saya Romo IA. Selamat pagi saudara-saudara, mari kita bersyukur atas kasih Allah yang menyertai kita. Hari ini pula Allah akan menemani setiap perjalanan kita, sebagaimana dialami oleh dua murid menuju ke Emmaus dalam Injil nanti. Maka mari kita sekarang awali hari ini dengan sabda dari Injil Lukas bab 24 ayat 13-35. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari Sabat sesudah Yesus dimakamkan, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenali Dia. Yesus pun berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleopas menjawabnya, "Apakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Dan jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya terjadi. Beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan Yesus hidup. Beberapa teman kami telah pergi juga ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan oleh para perempuan tadi. Tetapi Yesus sendiri tidak mereka lihat." Lalu Yesus pun berkata kepada mereka, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu sehingga kamu tidak percaya akan segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Lalu Yesus pun menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang Dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Sementara itu mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Yesus berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan, tetapi mereka mendesak dengan sangat, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu duduk makan dengan mereka, Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenali Dia. Tetapi Yesus telah lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita tadi berkobar-kobar ketika Ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika Ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan langsung kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid. Mereka sedang berkumpul bersama dengan teman-teman mereka. Lalu mereka pun berkata kepada kedua murid itu, "Sungguh Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenali Yesus pada waktu Yesus memecah-mecahkan roti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara, suasana dua murid dalam Injil tadi adalah cemas karena tidak ada kepastian atas keberadaan Mesias. Mereka sibuk mempertanyakan kebenaran. Hal inilah yang menghalangi seseorang untuk menerima rahmat Allah. Namun dalam kondisi seperti itu, Yesus justru hadir dan dengan sabar menyertai serta mengajar. Yesus tidak kecewa terhadap tanggapan mereka, malahan Yesus lebih masuk lagi dalam pergulatan mereka dan akhirnya membawa mereka pada sebuah keterbukaan segalanya, terutama melalui pemecahan roti. Saudara-saudara, apa yang dilakukan Yesus ini semoga menjadi wejangan bagi kita. Apa artinya? Yakni, sepahit apapun kondisi hidup yang kita alami atau kita lalui, jangan pernah meninggalkan Ekaristi. Sebab di sanalah ada tanda kasih Allah. Ekaristi itu menyatukan kita dengan Tuhan, sekaligus sebagai puncak dan sumber hidup kita. Melalui Ekaristi, kita seharusnya mengalami pembaruan hidup yang lebih bersemangat dan akhirnya membawa kita untuk semakin berharap pada kasih Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita selama ini? Sudahkah Ekaristi itu daya guna
sebagaimana mestinya. Selamat untuk merenung. Mari berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, syukur bahwa Engkau masih memberikan diri melalui Ekaristi setiap hari. Kami mohon semoga kami pun semakin menghayati Ekaristi sebagai cara untuk mengasihi-Mu. Semoga Ekaristi sungguh berdaya guna bagi hidup kami karena berangkat dari hati kami yang mau terbuka pada penyelenggaraan ilahi-Mu. Demi Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, keluarga kita, dan segala karya baik kita hari ini senantiasa dalam berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Salam mendoan.